Sebelum penyampaian materi, mohon izin kami bacakan profil singkat dulu pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Abu Naim yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan mengambil jurusan hukum. Saat ini Bapak Abu Naim berdomisili di Pati, Jawa Tengah. Lebih dari 20 tahun lebih, beliau bersama Ibu Dian Istiana telah mengembangkan PT Wajo Karya Dunia menjadi Wajo Group yang menaungi lebih dari 500 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini beliau menduduki posisi sebagai Direktur Wajo Group yang termasuk di dalamnya PT WKD, WIM, WIMP, TEP, IDM, SOCA, dan TSA. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilahkan para hadirin untuk duduk dengan rileks, karena kalau rileks, insya Allah dapat meningkatkan fokus ya, dan bisa menyerap diskusi dengan lebih baik. Marilah kita sambut bersama pembicara kita. Kepada Bapak Abu Naim, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan PT Wajo Group dan seluruh jajarannya dimanapun berada, khususnya di Pati dan di kota-kota lain di Jakarta dan di cabang-cabang di mana kita berada. Ada sekitar 26 cabang, dan oleh sebab itu marilah kita menjaga diri kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman yang paling berharga, kemudian nikmat-nikmat dunia lainnya yang kalau kita syukurin maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Apabila rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, kita aturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan kelapangan ya dari Allah SWT untuk menjadikan beliau sebagai model atau sebagai contoh untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ya, beliau memberikan contoh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita produktif, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita tidak terlalu banyak rebahan, ya, supaya kita mendapatkan atau memberikan warisan yang abadi, ya, yang akan kita bawa di dunia nanti, yang akan kita bawa baik dunia maupun akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, segenap jajaran PT Wajo Group yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disinggung oleh Pak Dudi tentang bahwasannya keberadaan apapun itu ada alasannya. Ya, Allah menciptakan kita di dunia ini ada alasannya. Ya, tujuannya kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, alasannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah, dan yang kedua alasan supaya kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ya. Kemudian tentu juga kita sebagai karyawan atau sebagai tim juga ada alasannya. Sebagai perusahaan juga ada alasannya. Ya. Semua hal kita menikah juga harus ada alasannya. Kenapa kita menikah? Oleh sebab itu, karena semua harus ada alasannya, karena alasannya akan memberikan
makna, mengetahui alasan itu akan memberikan makna atau memberikan penyadaran untuk kita, supaya kita tahu tujuan dan arah kita. Ya. Tahu tujuan kita, dan tujuan ini nanti akan menjadikan arah kita dalam berjalan. Contoh, kalau kita mau pergi tahu alasannya, oke, kita pergi. Ini kita mau kenalin berjalan. Kita berjalan, kita tahu alasannya kemana. Oh, tujuannya adalah ke Semarang untuk apa? Ya. Oh, ke Semarang untuk ujian, atau Semarang untuk kerja, atau Semarang untuk sekolah. Ya. Maka langkah kita akan kita gunakan ke Semarang, dan kita ketika sampai Semarang kita belajar untuk belajar. Ya, atau maaf, waktu kita gunakan untuk belajar mencapai kesuksesan sekolah. Nah, itulah setiap hal harus ada alasannya supaya kita tidak mubazir. Ya. Nah, inilah kemuliaan, keindahan Islam, ya, karena di Islam mengatur keseluruhan dari setiap kehidupan itu pasti diberikan alasan-alasannya. Hafilah rahmakumullah. Demikian juga di dalam kita bekerja atau di dalam perusahaan kita eksis ini, termasuk di dalam para adimnya, kita mempunyai alasan kenapa kita harus ada. Kenapa perusahaan kita harus ada, kenapa diri kita juga harus hadir di situ. Ya. Dan sebab itu, sebagaimana tadi sampaikan Pak Rudi, yang disebut dengan wajah filosofi, filosofi itu adalah, yang disebut dengan filosofi itu akar muasal, ya, asal mula. Asal mula itu disebut dengan alasan. Ya. Wajah filosofi artinya akar mula atau alasan wajah itu ada, hadir. Wajah grup itu hadir untuk apa alasannya. Ya, atau asal mula itu disebut dengan filosofi. Atau sesuatu yang mengakar, sesuatu yang mendasar, itu disebut dengan filosofi. Ya. Jikalau sesuatu tidak mendasar, itu tidak disebut dengan filosofi. Ya. Jadi filosofi itu sesuatu yang mendasar, sesuatu yang penting, sesuatu yang mengakar, sesuatu yang berdampak besar dalam hidup kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita mau ke Semarang, tujuan kita sekolah, supaya kita sukses, ya, maka itu adalah alasan yang kuat dan mendasar. Nah, ada nggak alasan tujuan-tujuan? Nah, tentu ada alasan-alasan yang ringan, yang remeh. Ya, oh, ke sekolah, saya ke Semarang tujuannya adalah sekolah. Kegiatan kita sekolah tujuannya apa? Karena di rumah terlalu sumpek atau di rumah terlalu bosan, maka ke Semarang saya pengen cari teman. Nah, alasannya adalah sesuatu yang lebih remeh atau lebih kecil. Nah, tidak mendasar kita sekolah itu untuk apa. Maka kalau sudah berteman, maka dia nggak sekolah karena tujuannya adalah mencari teman. Maka dia nggak masuk sekolah, banyak teman nongkrong pagi sore, nggak dapat utama dari sekolah, yaitu ilmu. Nah, filosofi sekolah adalah mendapatkan ilmu, memberikan pemahaman terhadap ilmu. Nah, demikian juga di dalam perusahaan pun demikian. Kalau perusahaan hadir hanya untuk mendapatkan uang, maka setelah uang didapat, maka perusahaan akan selesai. Betul nggih? Ya. Jikalau perusahaan saya membuat perusahaan ini adalah untuk mendapatkan uang untuk beli mobil, maka setelah saya mendapatkan mobil, maka itu selesai. Untuk mendapatkan rumah, maka saya beli rumah, itu selesai. Ya. Ini yang masih muda untuk menikah, maka setelah menikah adalah selesai. Nah, oleh sebab itu, kita harus mencari alasan terkuat supaya kita tuh hadir, kita tuh ada. Yang akan kita tuju, akan kita capai. Ya, dari masing-masing individu kita, dan juga terlebih lagi perusahaan. Perusahaan sebagai lembaga, organisasi yang menaungi kita, diperlukan atau memerlukan dan wajib adanya mempunyai alasan yang kuat, akar yang kuat kenapa perusahaan ini harus hadir. Nah, maksud dari penjelasan, maksud di dalam materi kita malam hari ini adalah untuk memberikan alasan, menjelaskan alasan atau filosofi. Apa sih wajah filosofi itu? Apa sih wajah alasan terkuat dari wajah itu? Harus. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini saya izin share materi, bisa? Halo? Silakan Pak, bisa Pak. Oke. Silakan, Pak. Saya tidak usah lama-lama ya, 15 menit aja cukup. Kalau lama itu nanti
lupa. Kalau online itu kalau kelamaan itu lupa, betul nggak? Online itu paling enak nonton film, tidak nonton ceramah. Kalau nonton film itu ingat terus ya. Kalau ceramah terlalu banyak ya, karena kalau film yang diingat gambarnya bukan kontennya. Oke, kalau saya kan kontennya wajah saya begini terus, jadi nggak menarik, diem terus ya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan share. Semoga bisa. Sebentar ya. Oke, karena ini share-nya adalah share layar, saya nanti minta tolong kalau saya panggil ada yang menimbali ya, reply ya, supaya eh, forum kita ini masih hadir atau tidak, karena saya akan layar dan saya tidak bisa lihat foto dari dengan semua. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini saya akan menyampaikan wajah grup filosofi. Mohon nanti diperhatikan kalau kita sampaikan materi ini cukup banyak dan lama. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan di satu sisi atau beberapa bagian saja. Semoga nanti bisa dilanjutkan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita hadir ini ya untuk apa? Ya. Kita hadir ini adalah untuk mendapatkan anugerah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maaf tulisannya salah ya, mendapatkan ya. Ada yang salah ya tulisannya ya? Iya, tipe, Pak. Ya, ini tipe ya. Kita sebagai muslim, ya, seorang orang beriman, saya yakin bahwa kalau saya sampaikan ini semua setuju bahwa kita hadir di dunia ini, ya, betapa kita hadir, kita beriman, kita sholat, kita kerja, ya, atau beraktivitas dalam kehidupan kita ini adalah mendapatkan anugerah kebahagiaan dunia dan akhirat. Setuju semua, nggih? Ya. Dan dipastikan bagi orang yang beriman pasti setuju karena ini bagian dari apa? Dari doa kita yang kita gunakan setiap hari di dalam kehidupan kita, yaitu doanya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah Sana, waqina adzabannar. Mungkin kita baca bareng-bareng, kita ulangi bersama yuk. Kita doa bareng-bareng. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah fil akhirati hasanah adzabannar. Ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita tawaf, nanti yang sebelum jenengan tawaf silakan belajar dulu untuk tawaf atau umroh ya atau manasik ya sebagai bagian dari cita-cita kita untuk ke tanah suci ya, siapa tahu Allah mengabulkan ya, semoga ya keinginan kita untuk ke tanah suci. Nah, di dalam tawaf, setiap doa tawaf itu di dalam setiap rukun, jadi tawaf itu kan Ka'bah itu ada 4 sudut ya. Nah, di setiap sudutnya, di tengah-tengah sudut itu ada doanya masing-masing ya. Nah, itu maka nanti ada empat sisi sudut, 4 sisi sudut terakhir ya, sebelum Hajar Aswad setelah kita muter itu ada doanya selalu ini. Doanya ini disunahkan setelah doa terakhir, setiap putaran ada 7 putaran dan setiap putaran melewati 4 sudut, 4 sisi ya, 4 sisi. Nah, sisi yang terakhir doanya selalu ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kenapa Rasulullah tempatkan ini sebagai sunnah di sisi yang terakhir dan selalu diulangi setiap tawaf? Menandakan pentingnya doa ini, menandakan pentingnya dari tujuan hidup kita untuk apa, ya, atau goal hidup kita ini untuk apa, supaya diingatkan atau diperingatkan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita tidak lupa
bahwa tujuan dari hidup kita itu adalah mendapatkan anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Atau tidak hanya akhirat saja, tapi dunia juga, gitu. Ya. Kebaikan ya. Berarti kalau ada keburukan, berarti bukan kebaikan. Ya. Artinya yang kita harapkan dari Allah itu dalam dunia ini Allah berikan kebaikan, bukan balak, ya. Balak atau musibah. Maka kita hidup ini tujuannya mendapatkan kebaikan, bukan musibah, baik di dunia dan akhirat. Nah, maka kita banyak berdoa di sini. Ini doa ini disebut dengan doa sapu jagat istilahnya ya. Nah, yang artinya di sini ini dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, lawannya dari kebaikan adalah azab. Ya, dan azab terbesar itu adalah neraka, yaitu nanti di akhirat. Ya, kalau ada azab di dunia itu sifatnya adalah kecil. Azab yang terbesar adalah azab yang abadi, yaitu neraka. Jadi, Mufafilah rahmakumullah, kita hadir di sini dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, dilindungi oleh Allah, ya, dari azab neraka. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dihindarkan dari balak di dunia maupun balak di akhirat. Dihindarkan dari azab dunia maupun azab di akhirat. Ya. Musibah dengan ujian beda atau tidak? Ya. Ya. Setiap dari kita, dari orang beriman itu akan diuji oleh Allah, akan dicoba oleh Allah. Ya. Ya, dicoba dengan kesulitan, dicoba dengan kesempitan, dicoba dengan kelaparan. Ya. Kesempitan, kesulitan ini kan banyak ragamnya, termasuk sakit itu bagian dari kesulitan. Ya, kekurangan makanan termasuk kelaparan. Ya. Kemudian kegalauan hati itu disebut dengan kesempitan. Jadi kadang-kadang hati kita galau, kan, kita bingung, itu sempit rasanya. Jadi Allah uji diri kita itu bagian dari cobaan Allah, bukan dari bagian azab atau musibah. Ya. Maka ketika kita nanti lolos ujian, maka Allah akan kasih tuh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, Ifafillah rahmakumullah, ini adalah tujuan besar kita sebagai individu yang bernaung di dalam WhatsApp group ini, sebagai individu yang beriman kepada Allah dalam WhatsApp group ini, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ifafillah rahmakumullah. Kemudian, apakah relevansinya? Apakah yang ketika kita punya tujuan tersebut, ya, bagaimanakah perusahaan kita ini, ya, mengatur kita, ya, atau mengelola kita sebagai insan wajah ini untuk mendapatkan hal itu, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kan umat Islam ini sekarang baru baik di akhiratnya, mungkin dunianya kurang. Dunianya masih sulit makan, dunia masih sulit dalam pekerjaan, dunia masih sulit dalam banyak hal, ya. Ya. Sementara di sisi yang lain, di negara-negara makmur lainnya, mereka dunianya seperti bebas, penuh dengan kemuliaan, dunia penuh dengan kenikmatan, ya, mau beli apa aja bisa, mau makan apa saja bisa, ya. Tapi di sisi yang lain mereka kesulitan di dalam urusan-urusan pribadinya, spiritualnya mereka, walaupun kaya tapi hidupnya sempit, tidak bahagia. Ya, walaupun kaya mereka hidupnya gelisah, walaupun kaya mereka hidupnya penuh dengan tekanan, sehingga mereka tidak bisa menikmati kekayaan mereka. Nah, Islam itu mengatur keseimbangan itu. Nah, bagaimana perusahaan kita supaya kita mempunyai keseimbangan tadi itu, dunianya juga sukses, akhirnya juga sukses. Nah, ini adalah tugas penting bagi kita semua, khususnya perusahaan, memfasilitasi, ya,
memberikan bagian fasilitas dari insan wajah atau insan di dalamnya mendapatkan kebahagiaan yang seimbang tadi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh wajah grup? Ya, nah, wajah grup ini tentu adalah sebuah lembaga perusahaan kita dirikan awal mula tentu namanya bisnis itu adalah mendapatkan kebaikan dunia. Terus ya, betul nggih? Bisnis itu secara umum adalah mendapatkan keuntungan, ya, sebanyak-banyaknya, mendapatkan ke pendapatan sebanyak-banyaknya itu bisnis. Itu lumrahnya demikian. Namun karena kita ini adalah sebagai insan yang beriman, insan orang insan yang itu kita mempunyai mempunyai agama, ya, mempunyai Allah dan Rasulnya dan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka kita harus rumuskan supaya kita bisa memenangkan kebahagiaan ini kedua-duanya. Nah, maka rumusan itulah yang akan kita masukkan disebut dalam wajah filosofi apa yang akan kita lakukan dan tujuan kita apa. Ya. Apa yang kita lakukan itu disebut dengan misi, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah disebut misi dan apa yang akan kita tuju itu adalah visi atau tujuan. Ya, misi kita secara umum tadi adalah mendapatkan, ya, misi kita dan tujuan kita. Secara umum adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, karena kita ini berada di bumi, maka kita punya misi dan punya visi. Ya. Karena kita berada di dunia, maka kita punya misi dan visi. Kalau kita sudah di akhirat, kita nggak perlu lagi. Nah, oleh sebab itu, kita harus mempunyai tugas atau apa yang kita lakukan dan kita harus punya tujuan, misi dan visi. Nah, saya ingin menjelaskan supaya kita punya kebahagiaan dunia akhirat, kita mempunyai tugas. Nah, tugas kita apa supaya kita bahagia? Nah, wajah grup memberikan tugas kepada kita, wajah beriman ini, wajah insan, wajah grup ini, memberikan tugas kepada kita atau misi kepada kita. Kalau istilahnya itu, kalau film-film itu misi, ya, mempunyai misi atau mempunyai itu tugas. Misi itu bukan tujuan ya, misi itu tugasnya. Ya. Misinya apa? Tugasnya apa? Gitu. Nah, misi ini adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai visi, mencapai visi. Nah, tugas kita adalah kita punya tugas dua, tugas spiritual, ya. Ya. Kita mempunyai tugas spiritual dan juga kita mempunyai tugas bisnis atau kita sebut tugas bukan material ya, tapi tugas bisnis ya, lebih enak didengarnya tugas bisnis. Tugas spiritual dan tugas di sini itu adalah bisnis ya. Nah, kita mempunyai dua tugas yaitu spiritual dan tugas bisnis. Nah, kemudian tugas spiritual kita ini harus imbang. Kalau negara lain atau masyarakat lain tugasnya hanya di bisnis saja, ya kayak misalkan di Cina gitu, ya tugas hidupnya ya bisnis. Bisnis itu kesibukan dunia maksudnya. Bisnis kalau bahasa Inggrisnya kan sibuk banget gitu, ya atau kesibukan. Ya. Maka tugas bisnis itu adalah kesibukan harian atau kesibukan urusan dunia. Kalau di sini adalah bisnis kita maknai lebih sekedar kesibukan dunia, tapi adalah kesibukan dalam mencapai dalam kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kalau bangsa tertentu yang tidak mempunyai agama, maka tujuannya hanya ini saja. Atau bangsa tertentu yang sekuler, yang mereka pisah antara agama dengan dunia, maka ketika mereka kegiatan ekonomi, maka ini saja yang dilakukan. Ya, mereka tidak peduli yang lain. Nah, namun karena kita sebagai orang beriman ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yang kita lakukan harus dua. Tugas kita melalui dua, yaitu spiritual dan bisnis. Nah, sekarang kita mulai, ya, dari sisi spiritual seperti apa, ya. Ya. Nah, kita mempunyai tugas yaitu
become the best people with PT. PT itu artinya, saudara-saudara sekalian, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Ya, become the best people with PT itu artinya menjadi manusia yang terbaik dengan ketakwaan. Ya, nah, inilah yang tidak ada di dunia lain atau di agama lain atau di masyarakat lain yang tidak didasari dengan keimanan pada Allah, ya, keimanan secara Islam, ya. Kalau mereka ada yang beragama, mereka pisah itu antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, namun di dalam orang beriman maka tidak boleh kita pisah. Nah, kita sebagai insan wajah maka harus menjadi manusia yang terbaik dalam ketakwaannya, ya. Manusia yang bertakwa, ya. Nah, artinya apa, saudara-saudara sekalian? Di Al-Quran dijelaskan bahwasanya tugas kita menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Karena manusia yang bertakwa itulah tugas kita menjadi manusia yang akan menjadi manusia yang paling mulia. Ya, ketakwaan itu artinya mulia. Ya, takwa itu artinya adalah taat pada perintah Allah, taat pada perintah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, jadi manusia yang paling bertakwa adalah manusia yang paling bisa menjaga dirinya untuk menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya. Ini kan proses, tidak sebuah kesimpulan, tapi ada sebuah proses. Ya, mungkin dari kita punya kesalahan, punya kekurangan, ya, maka kita diperintahkan beristighfar selalu. Kita berikan Allah untuk memperbarui keimanan kita. Kita minta Allah untuk apa? Untuk memohon ampun pada Allah. Kita tidak sempurna. Kadang-kala kita punya rasa marah di saat kita punya masalah, ya, punya tekanan, ya, atau ketika kecewa di saat kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Ya, jadi maka kita istighfar. Karena manusia yang bertakwa itu dia bisa menahan marah, betul? Ya, dan menjauhi marah. Nah, itu manusia yang bertakwa. Ya. Kemudian banyak hal. Manusia bertakwa itu diperintahkan jujur, maka dia jujur. Manusia bertakwa dilarang mencuri, maka tidak mencuri. Manusia bertakwa dilarang berbohong, maka tidak berbohong. Nah, tapi menuju ke sana itu sebuah proses. Nah, proses inilah yang penting, ya. Maka kenapa Allah selalu merintahkan kita beristighfar tiap hari? Karena itu proses. Maka istighfar tidak hanya sekali toh seumur hidup, tapi setiap hari, setiap saat. Karena manusia untuk menjadi bertakwa itu proses. Ya. Proses yang sulit itulah akan menjadikan dirinya manusia paling mulia. Karena untuk berproses menjaga diri taat pada Allah itu pekerjaan yang paling sulit, paling berat. Ya. Karena yang paling berat itulah, maka Allah kasih tuh manusia yang menjaga dirinya, berproses, ya, senantiasa berbuat amal solih, ya, kemudian ketika lupa ingat pada Allah dan beristighfar, ya toh. Karena manusia punya nafsu juga, maka proses yang terus-menerus ini untuk menjadi baik, menjadi taat pada Allah, inilah yang sulit, maka hadiahnya menjadi manusia paling mulia. Nah, inna akram a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ya. Jadi sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia, ya, dari diri kalian itu adalah yang di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kepada segenap insan beriman, insan wajah yang beriman, disinilah, ya, disinilah ujung dari kita, tugas kita. Tugas kita yang spiritual kita itu adalah menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia saja, tapi di sisi Allah. Kalau sudah otomatis di sisi Allah itu, maka otomatis akan mulia di sisi manusia, di sisi malaikat, di sisi makhluk-makhluk yang lain, ya. Nah, ini yang kita kejar, yang paling penting supaya kita mendapatkan kebahagiaan akhirat dan dunia dan akhirat. Ya.
Ada yang, saudara-saudara sekalian, di masyarakat kita ini banyak sekali yang mereka itu teralihkan dari kemuliaan di sisi Allah. Kadang mereka itu hidupnya untuk mendapatkan dunia saja, ya. Mereka rela berbohong, mereka rela menipu, mereka rela berpura-pura, ya. Bahkan ada orang yang sewa mobil mewah tujuannya supaya kelihatan kaya, ya. Ada orang yang mengada-ngadakan hutang besar untuk beli barang mewah supaya dilihat kaya. Nah, banyak orang yang menderita, ya, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, ya. Namun bagi orang yang mulia di sisi Allah, penderitaannya adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Penderitaannya berbeda, yaitu menjaga diri kita supaya tetap bertakwa. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya kira yang pertama jelas tugas spiritual kita itu menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Perjuangan yang panjang, yang tidak pernah lelah sampai akhir. Nah, kemudian kita tidak boleh kalah. Umat Islam insya Allah yang pertama ini, ya, ini insya Allah sudah hafal dan sudah dilakukan setiap hari. Insya Allah saya yakin insan wajib beriman ini, insan wajib ini, setiap hari menjaga sholatnya, setiap hari berjuang untuk menjaga orang jadi orang baik, berusaha menghindari keburukan. Insya Allah, laras nggih? Ya. Nah, jadi saya percaya semua bahwa yang hadir di sini insan wajah adalah orang yang berusaha paling mulia di sisi Allah. Insya Allah selesai. Dan hampir umat Islam pun demikian semuanya. Namun, kita ada punya tugas lain yang kedua, juga sama pentingnya dari yang pertama, ya, yaitu punya tugas bisnis. Tugas spiritual sangat penting, tugas bisnis juga penting, ya, sama pentingnya. Karena kita hadir di dunia. Kenapa Mas Allah ciptakan manusia ditinggal di dunia, tidak di surga saja? Karena ada tugas yang kedua ini, yaitu tugas bisnis, yaitu tugas mengatur dunia. Tugas bisnis itu tugas mengatur dunia. Ya. Maka Allah ciptakan manusia diturunkan di bumi. Ya. Kenapa tidak di surga saja Adam? Karena dikasih tugas mengatur dunia. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengatur dunia menjadi baik? Maka kita harus become the best global business leadership. Artinya, saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi pemimpin yang terbaik di dunia global, khususnya dalam pemimpinan bisnis. Nah, ini kita tugas kita ini. Ini sementara ini yang terbaik adalah orang-orang yang kita semua dari sisi bukan orang-orang kita, bukan orang yang beriman. Sebagian besar yang terbaik justru mereka yang jauh dari keimanan. Mereka kerja keras dari pagi sampai malam, dari setiap waktu, setiap detiknya mereka berharga untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dalam urusan bisnis, urusan dunia. Nah, become the best global business leadership ini sama saja, ya, kita harus menjadi the best kompetensi atau mempunyai kompetensi yang terbaik, mempunyai kemampuan yang terbaik. Nah, di sini perlu latihan yang panjang, dan lembaga kita Wajah Group harus sangat konsen dalam hal ini, ya Pak Broto, semua pimpinan dan seluruh entitas untuk menyadari, ya, bahwa kelemahan kita justru sekarang di sini, yaitu mempunyai kompetensi terbaik dalam urusan dunia ini. Ya. Ya. Kita ini harus ahli ibadah, juga harus ahli dunia. Harus lebih baik, ya, menjadi the best global. Ya, global itu artinya the best global itu terbaik, mengalahkan mereka dari sisi kompetensi kita, kemampuan kita, the best kompetensi. Di sini kita harus selalu belajar dan praktek. Tidak hanya belajar saja di dalam kelas, di dalam Zoom meeting ini, tapi harus praktek. Setelah itu evaluasi, belajar lagi, diperbaiki. Nah, urusan apa yang harus kita perbaiki? Urusan kita dalam kedirian kita sebagai sumber daya manusia. Kita harus terbaik. Kemudian apa? Organisasi kita harus terbaik. Ya, manajemen kita, sistem kita yang terbaik. Ya. Kemudian apa? Produk kita, layan kita harus terbaik. Ya. Bisnis kita harus mempunyai people yang terbaik. Jenengan sebenarnya harus orang yang terbaik, kerjanya yang terbaik, gitu. Semangatnya terbaik, disiplinnya terbaik. Ini adalah PR kita yang panjang. Dan itu sudah didapatkan oleh Jepang,
ya Korea, sekarang lagi dikejar oleh Cina. Manusianya yang terbaik, produktivitasnya terbaik. Mereka senantiasa belajar tiap saat, ya, memperbaiki setiap saat, punya tujuan yang jelas menjadi orang yang terbaik. Ya, organisasinya diperbaiki, maka di Jepang itu ada organisasi Toyota Way, ya, ada sistem Kaizen dan lain sebagainya. Itu bagian dari organisasi, memperbaiki organisasi terus menerus. Ya, kemudian global product service itu makanya ada apa namanya, ada ISO mutu, ya, artinya bahwa produk itu betul-betul bermutu, ya, ada standarnya, ya, tidak di situ tidak diperkenankan ada kelemahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Itulah produk dan service yang terbaik. Nah, di sini kita dalam ongoing, tapi kita masih lemah, ya, masih banyak PR, bukan jauh ya, tapi banyak PR yang harus kita kerjakan untuk menjadi manusia yang terbaik, organisasi yang terbaik, dan produk kita, layan kita yang terbaik. Namun kita perlu bersyukur produk-produk kita khususnya secara keseluruhan di produk kita yang paling bagus di pasaran. Bahkan termasuk produk kita yang di bidang steel door yang terbaru, yang untuk project, ya diakui. Kemarin saya ketemu dengan salah satu kontraktor terbesar di Indonesia yang BUMN, yaitu PP, ya, salah satu pimpinan mereka menyatakan bahwa produk kita termasuk produk yang terbaik daripada yang lain, ya, diakui kualitas pengerjaan kita bagus dan tampilan kita sangat bagus. Nah, ini apa namanya, bagian dari upaya kita memberikan hasil produk dan layanan yang terbaik. Dan itu harus kita perbaiki terus menerus, ya, secara kontinu. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti kalau kita sudah menjadi yang terbaik, maka kita akan menjadi ahli. Nah, menjadi ahli inilah penting, ya. Maka jadilah masing-masing dari antum itu ahli, dari jenengan itu ahli. Nanti ahli itulah akan menjadikan jenengan mempunyai penghasilan atau kesejahteraan yang mengikuti dengan keahlian. Ya. Kadang-kala kita tidak mendapatkan kesejahteraan karena apa? Yang mumpuni karena kita tidak ahli, kita tidak sungguh-sungguh menjadi sumber daya yang terbaik. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan, Rasulullah SAW qala faida yuduyi'at amanatu fangtadir sa'ata qala kaifa idu'atuha qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir sa'ah, yang artinya Nabi SAW bersabda, apabila amanah, ya, telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat tiba. Orang tersebut kembali bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, apabila, ya, satu perkara, ini di sini hanya agama, tapi sebenarnya ini adalah semua perkara, ya. Ini kan tafsir, ya. Diserahkan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat tiba. Artinya apa? Kiamat itu kerusakan, kehancuran, ya. Dalam perspektif ini adalah kehancuran urusan dunia maupun urusan agama jikalau suatu perkara itu diberikan bukan pada ahlinya, ya. Orang yang tidak belajar memperbaiki diri, menjaga dirinya, ya. Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam itu, khususnya secara umumnya umat Islam di dunia ini, kenapa lemah secara ekonomi? Karena dia tidak menjadi yang terbaik dari perkaranya, tidak menjadi ahli, ya, bukan ahlinya. Untuk menjadi ahli itu bukan harus sangat pintar, lulusan Undip, lulusan UGM, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa belajar, berproses, dan melaksanakan. Maka kita lihat, apakah di negara-negara kita ini otaknya sama nggak dengan orang-orang Jepang, sama orang-orang Cina, orang-orang Eropa, orang-orang sama. Semuanya nggak ada yang berbeda, sama plok. Yang ada adalah cara mereka belajar dan semangat mereka belajar untuk menjadi ahli. Ya. Di Cina itu untuk menjadi ahli, mereka tempa dari TK, SD sampai kuliah. Ya, dimulai dari SMP, SMA mereka harus boarding school. Kalaupun tidak boarding school, mereka harus belajar dari jam 7 pagi, jam 7 pagi sampai jam 9 malam tiap hari. Sampai hari Sabtu dan hari Minggu masuk. Hari Sabtu dia tidak sampai malam, sampai sore. Hari Sabtu, hari Minggu mereka libur pagi, siang udah sekolah lagi. Terus begitu. Ya, mereka harus belajar semuanya. Seni harus wajib, musik harus dikuasai, ya.
Semua skill olahraga harus dilatih dan dikuasai. Bahkan sampai kuliah mereka pun harus boarding, harus tinggal di asrama. Jadi waktu mereka itu untuk menjadi ahli ditempa dari usia kecil itu di Cina. Ya sekarang ini. Maka akhirnya Cina itu, ya saudara-saudara sekalian, mampu mendobrak selama 20 hampir 30 tahun ini, mendobrak negaranya menjadi negara maju dalam 30 tahun. Sebelumnya 30 tahun yang lalu mirip Indonesia sekarang. Ya, rakyatnya itu ya sumber dayanya dikuasai asing, marketnya dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Sekarang mulai berbalik, ya teknologi-teknologi penting, sangat penting, bahkan bisa didevelop dengan kemandirian sendiri. Bahkan teknologi yang akan kita beli nanti kita investasikan di tahun ini dan semoga bisa running nanti di bulan Mei atau April Mei nanti, insya Allah di pabrik kita yang baru itu buatan Cina. Dan kita sudah saya melihat sendiri bahwa buatan Cina itu perkembangan sangat luar biasa. Saya sudah bandingkan dengan perkembangan di India. Saya sudah ke India. India sangat ketinggalan dengan Cina secara teknologi, secara inovasi, kemandiriannya. Tidak terbaik, tidak sebaik mungkin Eropa, tetapi mereka sudah membuat produk yang itu relevan sesuai harganya, cukup untuk sebuah produk tertentu. Khususnya untuk produk kita sudah cukup. Ya. Nah, itulah Cina sekarang menjadi ahli mereka. Mereka kerja keras, belajar keras. Ya. Ya, mereka itu bekerja tidak sekedar hanya 8 jam, mereka bisa bekerja itu 12 jam. Ya, atau bahkan bisa bekerja itu 18 jam, 16 jam. Ya. Malam hari gini mereka masih melayani pelanggan. Bahkan saat jam 12 mereka harus masih menjawab pelanggan. Kenapa? Karena bagi mereka itu hasil itu lebih penting. Ya. Hasil, mendapatkan hasil itu penting karena ahli itu adalah orientasinya hasil, tidak hanya proses tapi juga berhasil. Nah, oleh sebab itu masyarakat dididik untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan proses yang terbaik, kerja keras. Nah, sekarang kita lihat Cina mulai menyalip dunia, bahkan mulai menyalip Amerika secara teknologi. Dari 43 teknologi penting, kalau tidak salah 37 teknologi sudah dikuasai oleh Cina. Yang terbaik, dikuasai terbanyak. Gitu. Amerika hanya menguasai 7 teknologi penting, yang paling penting. Nah, Cina sudah 37. Impact-nya adalah mereka menjadi penguasa seluruh hal termasuk ekonomi. Dan 70% produksi dunia itu sekarang dikuasai Cina. Produsen terbesar dunia 70% kuasai Cina, ekspor di seluruh dunia. Nah, bagaimana perusahaan kita menyikapinya? Maka perusahaan kita ini tidak boleh meninggalkan supply chain kita dari Cina, karena supply chain terbesar itulah yang harus kita jadikan partner kita untuk menjaga sustainabilitas keberlanjutan dari perusahaan kita. Termasuk belajarnya dari individu-individu kita ini, bagaimana kita memperbaiki kemampuan sumber daya kita. Ini kita harus belajar dari mereka. Kinerja mereka, semangat mereka, ya kita harus belajar. Nah, untuk menjadi ahli inilah penting, ya supaya kita mendapatkan kebahagiaan kita, akhirat kita, insya Allah kita sudah rajin tiap hari kita sholat, tapi harus kita imbangin. Hidup kita lebih sedikit tidurnya, mereka lebih banyak tidurnya. Tapi kenapa mereka lebih sukses urusan dunianya? Karena mereka ahli. Kita belum ahli, kita sudah cukup bisa tapi belum ahli. Kita belum ditempa rasa sulit untuk menjadi ahli oleh diri kita sendiri, oleh perusahaan maupun oleh negara kita dalam pendidikan. Kita masih santai. Setiap malam masih kita banyak, bisa jadi dari kita ini yang jagong, ya, di pinggir jalan atau di kafe dan lain sebagainya. Sementara di mereka tidak bisa. Ya, mereka dilatih oleh negaranya, oleh masyarakatnya untuk mereka menjadi ahli. Kerja keras, kemudian saatnya libur, mereka akan libur total, menikmati liburan. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian. Ya, jadi menjadi ahli ini sangat penting, ya, dan kita akan menjadikan diri kita mempunyai kemampuan mengelola dunia yang terbaik, ya, mempunyai mempunyai the best kompetensi yang terbaik seperti sumber daya di Cina, di Jepang, ya. Bahkan Jepang sekarang itu mulai tersaingi kemampuan sumber dayanya oleh Cina.
Dulu Jepang, banyak sekali mahasiswa Cina dikirim ke Jepang. Bahkan bisa jadi sekolah kelas di Jepang itu, universitas, itu mayoritas 50% ke atas dari Cina. Indonesia itu sedikit ya student internasionalnya. Ya, masih banyak itu adalah Jepang. Bagaimana kita ini harus siapkan anak-anak kita. Kita perlu kerja keras, diri kita harus kerja keras supaya anak-anak kita nanti bisa berkompetisi. Ya, mempunyai kompetensi yang terbaik. Syukur-syukur anak-anak kita nanti bisa dikirim belajar ke luar negeri. Ya. Nah, jadi wafilah rahmatullah, ya. Saya kira dua hal itu yang mungkin akan saya sampaikan di dalam yang sudah saya sampaikan di dalam malam hari ini. Ya, kita perlu menjalankan tugas utama kita ini dua, spiritual maupun bisnis, ya, spiritual maupun urusan dunia. Dan insya Allah jika kita lakukan kedua itu, insya Allah ya kita akan menjadi ahli dan menjadi orang yang paling mulia. Ya, jadi orang yang paling mulia dan orang yang paling ahli, mulia di sisi Allah, ahli di sisi manusia. Coba bayangkan, kita menjadi orang yang taat pada Allah, diberikan ketentraman ya Allah, ketenangan diri Allah, kita juga menjadi orang yang ahli. Ya. Dan inilah yang menjadi kesulitan dari orang-orang yang di luar sana. Mereka menjadi ahli tok, tapi mereka tidak mulia hidupnya. Hidupnya penuh dengan penderitaan, kesulitan, kebahagiaan yang semu. Ya. Mereka kalau sedih, mereka melampiaskan keburukan, senang juga keburukan, kebahagiaan yang semu. Ya. Mereka dapat ahli, tapi mereka tidak mulia. Nah, tugas kita adalah membuktikan bahwa kita menjadi ahli, ya, dan kita menjadi ahli dan kita mulia. Inilah dua tugas penting. Dan insya Allah, insan wajah diseleksi dari awal, hatinya sudah mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah insan wajah adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, ya, karena berjuang menjaga dirinya untuk senantiasa baik di sisi Allah. Dan tugas kita adalah memperbaiki menjadi ahli, lebih baik daripada mereka. Maka kita harus siap belajar sebagaimana orang-orang Cina belajar menempa dirinya kesulitan-kesulitan. Maka saya sampaikan, kenapa di Cina mereka gajinya sekarang UMR-nya 12 juta minimal? Ya karena mereka kerjanya kayak gitu, belajarnya kayak gitu. Ya. Nah, sementara kita belajar dan kerjanya masih jauh dari mereka. Saya sampaikan dengan jenengan, satu orang di sana bisa menghandling satu pekerjaan di sini, kemampuannya. Ya. Jadi satu orang di Cina itu bisa menghandling pekerjaan 4 orang. Wajar di sini gaji jenengannya 2 jutaan atau 3 juta, karena kemampuan mereka itu bisa menghandling pekerjaan 4 orang. Apakah tambah sibuk? Tidak sibuk. Kemampuan mereka adalah memanage pekerjaan yang lebih baik, memanage waktu yang lebih baik. Bukan masalah sibuk-sibuknya sama, waktunya sama. Tetapi kualitas kerjaannya mereka, kualitas waktunya yang dia manage lebih baik. Itulah yang menyebabkan produktivitasnya lebih tinggi, itu menyebabkan mereka mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Sama-sama 8 jam kerja, mereka lebih sejahtera secara ekonomi, ya. Dan itulah yang harus kita perbaiki. Kemampuan kita memanage waktu, menyelesaikan masalah lebih cepat, itulah yang harus kita pompa, Pak Broto, ya, ke seluruh jajaran kita, sehingga nanti kita menjadi orang yang terbaik, menjadi ahli yang terbaik. Dan itu ifadillah rahmatullah, ya, nanti ke depan akan saya jelaskan. Tentu hal ini nanti akan menjadikan diri kita, akan mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu ini, yaitu menjadi tujuan kita itu adalah, nah ini yang beda dengan mereka, ya, adalah membantu masyarakat, develop global society with abundance, artinya mengembangkan masyarakat global dengan kelimpahan. Kelimpahan itu artinya keseimbangan, ya, saya cepat ya, yaitu peradaban yang paripurna. Apa yang disebut peradaban paripurna? Yaitu, ya, adanya keseimbangan, ya, dalam urusan kesejahteraan. Ada keadilan di situ, bukan ketimpangan. Kemudian keseimbangan dalam kebahagiaan materi dan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah keberlangsungan lingkungan. Nah, keberlimpahan atau abundance itu meliputi 3 hal utama ini.
Nah, maka di sini ada dalilnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maksudnya adil begini, ya. Bagi negara saya, orang saya boleh gaji tinggi. Kalau bagi bukan orang saya nggak boleh gaji tinggi. Nah, itu tidak adil namanya. Bagi orang saya di negara A, saya boleh sejahtera, tapi bagi negara lain aku harus miskin karena aku eksplorasi. Itu tidak adil. Nah, tugas kita itu menciptakan sistem di perusahaan kita untuk dan masyarakat di sekitar kita nanti. Sebagian besar perusahaan Mohon maaf, Pak Abu Naim, apakah suaranya masih tersambung? Baik, mohon ditunggu sebentar sampai Pak Naim tersambung kembali ya. Suaranya masih belum nyambung ya, kayaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Naim sedang reconnecting ya atau terkendala dengan perangkatnya. Dari materi yang telah Bapak Abu Naim sampaikan, mungkin dari hadirin sekalian ada yang sudah menyiapkan pertanyaan, mungkin boleh disiapkan dulu sambil kita menunggu Pak Naim terkoneksi kembali. Nanti akan kita buka sesi pertanyaan untuk beliau terkait materi yang telah disampaikan. Ya. Mohon maaf ya, sinyal hilang ya. Baik, selamat kembali ya Pak Abu Naim. berapa menit tadi yang lost? Sempat terhilang. Berapa menit? 2 menit. Sebentar atau menit? Sempat 3 menit. Oke. Ya, mohon maaf. Ya. Sekarang udah mulai bergabung lagi. Ya. Gitu ya. Ya, semoga dimaknai, dipahami. 45 menit materi yang saya sampaikan. Ya, silakan mungkin ditutup atau dilanjut. Dan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.